Assalamualaikum, Mbah No. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Bapak Sukino. Bapak Sukino, Mbah No. Iya. Sekarang ada rambutnya, Jakarta, saya ya, panggil Pak iya. Sukino. Kemarin nggak ada rambutnya. Kemarin dapat turunan ini lagi tak cuci belum kering, Mbah No. Ya. Silahkan Pak Sukino. Itu Mbah No. Ya mau nanya sedikit ya Mbah No ya. Banyak ya boleh. Sehat dulu Mbah No ya. Alhamdulillah sehat. Ya, sama saya juga sehat alhamdulillah Mbah No. Lah saya ini dapat sama orang-orang stroke itu yang kita masukkan hanya anunya Mbah No teruskan ya saya cuman buka aja Mbah No, nanti kan kelanjutannya juga ke Mbah No gitu loh. Iya. Nggak apa-apa ya Mbah? Nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya gimana Pak Sukino? Nggak apa-apa ya udah. Ya gini aja pertanyaan saya itu masalahnya ya kok yang sering ini saya itu dapatnya yang orang-orang stroke gitu loh Mbah No. Lah ini tadi juga begitu dapat orang stroke ya sebenarnya enggak, ini cuma dia minta tolong kok gini-gini lah hidupnya mau ngapain katanya kalau waras mau mau sadar mau nyembah ke Allah maksudnya kan begitu Mbak No ya saya cuma masukkan gitu aja Mbak No buka aja lah nanti kan nah saya bilang nanti kelanjutannya ya saya kasih ke Mbak No kalau ke Jakarta mudah-mudahan Anda cepat sehat aku cuma begitu aja Mbak No. Jadi gini Pak Sukino, tadi saya utarakan itu sudah ketetapan dari Allah untuk Pak Sukino setelah masuk Jamaah Agus Tubi dipertemukan dengan orang-orang stroke. Di situ kalau kita menghadapi orang stroke itu tetap bimbing kedekatannya dengan Allah, tidak dengan kesembuhannya. Kalau diarahkan ke kesembuhannya nanti malah ya munculnya kata-kata ya seperti itu, imannya bersyarat. Kalau saya sembuh, saya ikut jamaah. Kalau nggak sembuh, enggak. Intinya pengobatan kita itu utamakan untuk menyelamatkan iman, untuk membimbing iman dari pasien. Soal sembuh itu hanya Allah. Tugas kita hanya bertaklek, mengajak. Yang saya alami membimbing menuju keimanan aja. Yang saya alami dari pengobatan hati untuk ikhlas dan sadar dengan ketetapan si pasien oleh Allah dikasih sakit stroke. Bila mana kita bimbing ke kesadaran, keikhlasan, nggak apa-apa ya dikasih sakit. Yang penting imannya terselamatkan. Hidup di dunia ini loh berapa lama, akhirat itu loh yang abadi. Ya ada yang banyak yang terjadi itu sembuh Pak Sukino. Dan pengalaman saya waktu itu saya bertamu ke rumah orang yang banyak jamaahnya, satu pun nggak ada yang saya buka Pak Sukino ya. Nah, di akhir saya mau pulang itu istrinya keluar dan istrinya nggak bisa jalan itu dipapa oleh 2 orang, matanya nggak bisa lihat karena kencing manisnya udah ke atas dan nggak bisa jalan. Setelah duduk Allah kasih bahasa hati untuk saya membuka beliaunya. Setelah saya buka, saya bimbing kesadarannya, ikhlas Bu ya, dikasih sakit, ikhlas Bu ya, nggak dikasih lihat oleh Allah. Nah, setelah membuka mata ternyata malah bisa melihat Pak Sukino. Loh, mata saya terang. Dan di situ saya coba, waktu saya pulang nggak saya pamiti Pak Sukino. Tiba-tiba dia bisa lari, loh saya nggak dipamiti katanya gitu ya.
itu semua pertolongan dari Allah, ya tiba-tiba dikasih bisa melihat dan bisa lari, kan gitu. Nah, dari mana asalnya pengobatan hati untuk kembali ke Allah, kan gitu. Ya. Jadi dikala kita ditetapkan oleh Allah menghadapi pasien apapun, dahulukan bimbingan untuk mendekatkan diri kepada Allah dulu, Pak Sukino ya. Untuk yang lain mungkin ada yang tanya. Assalamualaikum Mbak Nung. Waalaikumsalam Pak Rafi. Tanya tentang puasa. Iya. Puasa yang saya itu dari ini bahwa menahan nafsu sesaat. Gimana? Sesaat. Menahan nafsu sesaat. Menahan nafsu sesaat. Iya. Menahan lapar dan semacamnya. Kemudian sesaat itu ukurannya berapa? Kalau ukurannya sesaat bisa setahun ya setahun atau 5 jam 5 jam. Ukurannya itu seberapa sesaat? Di situ nggak ada Pak Rafi ya ayatnya puasa itu menahan nafsu sesaat itu mana ayatnya? Di situ kutiba alaikumusiyam ditetapkan atasmu untuk puasa. Tadi sudah saya jelaskan puasa itu menahan hawa bukan menahan lapar dan haus. Mana ayatnya kalau puasa itu harus tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nggak ada. Tapi saya nggak ngelarang kalau memang Anda melakukan puasa yang dengan tidak makan dan tidak minum itu kok tanyai diri kita kok tambah dekat dengan Allah, ya lakukan. Tapi saya nggak yakin, saya sendiri nggak yakin kalau saya puasa harus dengan mengosongkan perut lalu ikhlas itu saya sendiri nggak bisa. Apalagi kalau oleh Allah ditetapkan sebagai kuli bangunan, tukang cangkul sawah, apa bisa ikhlas? Sedangkan Allah nggak menerima sesuatu yang nggak ikhlas. Jadi kalau yang saya pahami soal puasa itu, yang namanya puasa itu jaga hawa, maksudnya rasa jauh kita ini, rasa jauh dari Allah untuk selalu dekat dengan Allah itu. Jadi puasa itu setiap saat, puasa itu menjaga kedekatan diri kita kepada Allah itu setiap saat, nggak ada batas waktunya. 1 jam, 2 jam, atau 1 tahun, nggak ada mana ayatnya. Lalu ayat yang menerangkan puasa wajib bulan Ramadan itu nggak ada. Jadi di sini berpedoman apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang nggak ada ya nggak kami lakukan, Pak Rabi. Mana ayatnya kalau puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan? Tolong carikan ayatnya. Jadi dalam Al-Quran itu ayat Ramadan hanya syahrul Ramadan nafi unzil Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu aja. Jadi intinya gini Pak Rabi ya, kita tingkat ubudiyahnya kan ada uluhiyah, ubudiyah. Itu yang puasa yang mengosongkan perut, nggak makan, nggak minum kan ubudiyah. Lakukan apapun ubudiyah cara menyembah Anda, yang penting jangan pernah merasa jauh dari Allah. Untuk apa beribadah, sedangkan umur kita sudah dijatah dengan sesuatu yang nggak bisa menambah dekat kita kepada Allah itu. Jadi nggak ada saat yang dinamakan saat ya setiap waktu kita nggak boleh jauh dari Allah. Jauh sebentar, kembali lagi. Jauh sebentar, kembali lagi itu. Bisa diterima, Pak Rabi? Oke. Tanya, Mbah. Iya, Bu Husnul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Husnul. Mbah, berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Iya.
yang berhubungan dengan wasiat. Wasiat orang tua ketika masih hidup. Iya. Berwasiat seperti ini. Aku besok kalau meninggal minta tolong ya, tubuhnya aku ini amalkan kepada rumah sakit untuk dijadikan praktek untuk ilmu. Untuk ilmu. Iya. Untuk malpraktek. Dalam? Untuk malpraktek. Ya, ya. Saya paham. Ya, untuk malpraktek. Itu gimana? Lanjut, monggo. Kalau memang dia menghendaki seperti itu, ya laksanakan aja. Biar jasanya dia ada tetet. Inginnya gitu kok. Apa kita dosa? Ya enggak. Dia inginnya gitu. Mau gimana? Jasad kan enggak ada harganya. Mau diapakan pun ya enggak ada harganya. Yang ada harganya itu iman. Nah, kalau ada orang yang berwasiat seperti itu, ya maunya gitu ya lakukan aja. Begitu dia mati ya setorkan ke rumah sakit. Tapi apa berguna kalau matinya dengan cara sakit? Apa yang bisa digunakan? Semua enggak fungsi. Yang bisa fungsi kan mati kecelakaan. Berarti kalau ada orang berwasiat seperti itu sudah direncanakan matinya. Saya nanti nabrak truk, bawa biar buat organ tubuh saya untuk sedekah ke orang yang membutuhkan. Berarti matinya direncanakan itu. Apa bisa dikatakan iman? Kalau itu wasiat ya lakukan aja, Bu. Maunya gitu. Gimana Bu Gusnul? Nggih, sampun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Nggih. Intinya jasad itu enggak ada harganya karena apa? Digantikan dengan jasad yang baru di alam barzakh, di alam kubur, ya. Jadi apapun kondisi jasad, maksudnya kondisi kematian jasad, ada yang terlindas truk, ada yang terbakar, itu tidak bisa menentukan orang itu celaka atau enggak. Itu memang sudah ketetapan dari Allah. Orang ini harus matinya dengan cara ini, dengan cara bunuh diri, dengan cara apapun, itu sudah ketetapan dari Allah. Kita manusia nggak boleh memvonis seseorang dengan keadaan proses kematian seseorang, gitu Bu. Itu Allah yang memproses.